Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linia. Waalaikumsalam, Bu Riani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Riani baik? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya agak-agak gimana, agak murung gimana ini Bu Linia. Ada persoalan apa ini? Iya ini Bu. Ini kemarin kok saya lihat anak-anak itu kalau mengkonsumsi makanan itu kok apa nggak sehat gitu Bu. Mereka beli gorengan itu sausnya banyak kayak gitu. Terus beli jajanan itu Bu, jajanan yang ditenteng itu, minuman-minuman itu kayak es teh mungkin apa ya, Pak? Es teh apa itu, Pak? Es Marimas ya? Itu nggak tahu itu, Bu. Itu kok ya belinya kayak gitu. Miris saya, Bu. Seperti itu. Itu belinya di kantin sekolah atau di mana ya, Bu? Apa di luar sekolah? Atau mereka bawa dari rumah atau bagaimana? Itu mereka tuh beli di kantin, Bu. Di kantin sekolah itu kan eh, buka terus itu kantinnya sepanjang jam pelajaran. Apakah itu, Bu? Anak-anak tidak diwajibkan membawa bekal dari rumah sampai mereka harus jajan di kantin atau di luar sekolah itu. Enggak sih, Bu. Kalau dari sekolah itu cuma mewajibkan bekal itu hari Sabtu aja. Karena hari Sabtu itu memang ada program sekolah yaitu program makan bersama. Nah, itu baru siswa bawa bekal. Berarti selain hari Sabtu, anak-anak tidak ada yang membawa bekal dari rumah. Enggak ada loh, Bu. Enggak ada yang bawa bekal dari rumah itu. Cuma hari Sabtu aja. Wah, wah. Ya, ya, ya. Terus kalau melihat seperti itu, kira-kira rencana apa ya yang bisa diterapkan Bu Linia itu supaya anak-anak itu tidak melakukan hal yang sama seperti itu, Bu? Kalau rencananya itu mungkin ini ya, Bu ya. Hmm, Edukasi dari sekolah ke siswa agar siswa itu membawa bekal tidak hanya di hari Sabtu aja, di hari Senin sampai Jumat juga bawa bekal. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu sih. Kemudian itu rencana-rencana itu apakah sudah terlaksana atau terlaksana dengan maksimal atau belum atau bagaimana Bu Linia? Kalau sekarang itu belum, Bu, belum terlaksana. Jadi sekolah cuma cuma mengedukasi dari sisi siswa aja dan itu pun eh, membawa bekal itu hari Sabtu aja. Kalau dari sekolah sih sudah mengedukasi ke wali murid, tapi lewat lewat grup paguyuban. Itu jadi mengharuskan siswa untuk membawa bekal yang berisi makanan sehat, tempat sehat lah kayak gitu, ditambah minuman seperti itu. Itu kalau dari sekolah sih seperti itu, mengedukasi wali murid lah Bu. Kalau seperti itu, bagaimana itu tanggapan dengan ibu kantinnya, wali muridnya, itu apakah ibu-ibu kantin yang jualan di situ itu apakah juga sudah diberikan edukasi tentang makanan yang harus dikonsumsi, makanan yang sehat, yang tidak bagus, yang tidak baik dikonsumsi, apakah edukasinya itu sudah sampai ke ibu kantin atau hanya ke wali murid saja, Bu Linia? Kalau edukasi dari sekolah sudah meminta dari kantin untuk menyediakan atau menjajakan makanan-makanan yang sehat saja seperti itu. Dari kantin juga sudah mematuhi, tapi ya itu Bu kayak semacam mereka mematuhi di awal, tapi lama-lama yo balik lagi. Mereka menjual kembali makanan-makanan yang ya gorengan-gorengan, ada saus-sausnya gitu. Seperti itulah Bu. SS juga kayak gitu.
Padahal tadinya sudah tidak diperbolehkan. Lama-lama kayak gitu lagi. Oh iya iya. Saya paham Bu, mungkin karena itu ya, kalau kantin itu mungkin kalau yang dijual makanan yang seperti itu kan nanti akhirnya apa namanya penjualannya mungkin agak berkurang omsetnya kali ya. Nggih, iya Bu. Mungkin, anak-anak nggak suka makanan-makanan yang sehat seperti itu ya Bu. Nggak suka yang Iya. jajanan-jajanan ya, larisnya ya jajanan, jadi ya mereka mengejar untung sih Bu. Iya. Kira-kira itu bagaimana nanti untuk efek ke depannya kalau misalnya seperti yang dikatakan Bu Linia tadi memberikan edukasi kepada wali murid, kepada ibu kantin, juga kepada muridnya tentunya kan Bu. Itu Iya, efek ke depannya itu nanti bagaimana itu? efek ke depannya, eee, jadi saya pengen sekolah itu memberi edukasi ke kantin untuk menjajakan makanan-makanan sehat, nggih. Eee Dan itu dilakukan secara berkala, jadi, setiap bulan sekali seperti itu. Nah, dan kantin harus mematuhi karena mereka menjual makanan itu di dalam sekolah. Nah, kalau nanti makanan yang dijual sehat-sehat, nah saya harap itu siswanya itu memiliki kesehatan yang bagus. Jadi nggak gampang sakit, nggak gampang dikit-dikit perutnya sakit, kayak gitu, seperti itu. Memiliki kesehatan yang bagus lah. Gitu ya. Nggih. Hmm. Saya ini paham sekali dengan apa yang diinginkan Bu Linia ya. Saya juga yakin sekali kalau Bu Linia ini mampulah untuk mewujudkan edukasi-edukasi seperti itu kan. Edukasi kan dimulai dari kelas dulu kan nanti kan bisa seperti itu tak Bu Linia. Ya, jadi kita jadi harapannya kita bisa memulai edukasi dari siswa, kemudian ke wali muridnya, diedukasi untuk, tetap membawa makanan-makanan yang sehat, terus, dilakukan setiap hari, makanan dari rumah, olahan dari rumah tentunya lebih terjamin kesehatannya, kebersihannya, seperti itu. Kemudian kalaupun jajan dari pihak kantin, kami mengedukasi pihak kantin agar menjual hanya makanan-makanan yang sehat saja dan itu dilakukan berkala seperti itu. Jadi kalau nanti sebulan kok ada menjual makanan yang tidak sehat, kita edukasi lagi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, nanti akan muncul kebiasaan siswa untuk jajan yang sehat-sehat saja. Jadi nanti lama-lama akan terbentuk kebiasaan. Jadi kantin itu tidak akan menjual makanan yang tidak sehat lagi. Nanti lama-lama siswa akan terbiasa makanan sehat dan dari sisi kantin pun ya akan melayani atau menjual hanya yang sehat-sehat saja sesuai keinginan siswa seperti itu. Oke, Bu Linia ya. Yuk, terus kira-kira itu untuk edukasi ke wali siswa itu momennya kapan ini dilaksanakan itunya? Sebenarnya, Momen. sebenarnya kalau berhubungan dengan wali murid itu bisa kita laksanakan kapan saja karena kita itu memiliki grup parenting atau grup paguyuban seperti itu. Tapi itu untuk yang online, untuk yang offline atau langsung ya Bu ya. Ya, untuk yang langsung itu bisa kita wujudkan itu pada saat pengambilan hasil ASTS ganjil ini. Itu kan sebentar lagi. Jadi kita mendatangkan orang tua. Nah, pada saat itu sekalian kita melakukan edukasi kepada siswa, kepada wali murid agar menyediakan atau membawakan makanan-makanan yang sehat saja yang dari rumah. Itu kira-kira mungkin seperti itu, Bu. Bisa itu kali ya Bu, bisa disiapkan setiap hari mungkin ya kalau dari rumah apa mungkin
bisa seminggu atau sekali itu kira-kira gimana ya? Kita sepemahaman nggak ini? Misalnya tidak hanya setiap hari Sabtu atau pas jam olahraga begitu atau bagaimana itu? Oh iya, itu bisa, Bu. Jadi bisa sih nanti, diedukasi juga wali murid untuk membawa bekalnya itu tidak hanya hari Sabtu. Nanti ya kalau bisa setiap hari, tapi misal susah setiap hari, ya mungkin pas pelajaran-pelajaran yang membutuhkan, gerak fisik yang lebih, misal pas olahraga gitu, siswa nanti diharuskan untuk membawa bekal. Ya perlahan lah, mulai dari hari Sabtu, terus ditambah dengan hari ketika olahraga, ketika ada jam pelajaran olahraga. Nah, nanti lama-lama nanti kita akan membiasakan orang tua untuk membawakan bekal yang sehat dari rumah setiap hari. Seperti itu. Oke, saya yakin sekali nanti ini apa namanya, keinginan Bu Linia itu cita-cita ya, ini namanya cita-cita Bu Linia pasti tercapai lah dengan apa kolaborasi tentunya ya Bu ya, kolaborasi antara sekolah, antara wali muridnya, juga dengan siswanya sendiri tentunya nanti saya yakin akan berhasil ini. Kita Nggih. bisa dicoba sama-sama. Nggih, nggih. Semoga berhasil ya, Bu. Ya. Terus ini sudah lega belum ini? Ya, heeh. Kayaknya saya sudah lega nih, Bu, sudah menemukan solusi nggih tadi dari perbincangan kita kayaknya saya sudah ada gambaran nih, Iya, seperti apa. iya. Oke, Bu Linia, semoga sukses ya. Semoga apa yang diinginkan Bu Linia ini tercapai dengan baik. Anak-anak juga bisa memahami apa arti pentingnya kesehatan untuk dirinya sendiri melalui makanan, melalui kebiasaan makan atau jajan yang sehat. Sukses selalu Bu Linia ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu, saya cek ini hasil rekamannya dulu. Ini waktunya pas nggak tadi? Waktunya kurang 2 menit, harusnya Nggak apa- 13.55, tapi nggak apa-apa kok, Bu. nggak apa-apa lah. Sudah banyak yang dipotong kemarin kan sampai 30 menit. Nggih. Apakah itu Bu? Anak-anak tidak diwajibkan membawa bekal dari rumah sampai mereka harus jajan di kantin atau di luar sekolah itu? Enggak sih, Bu, kalau oke, Bu, tadi udah jadi. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya nggih. Hmm. Tapi kalau yang di Google Chrome itu saya nggak tahu ini apa ini nyetop dan pause-nya. Saya nggak Hubungannya bisa yang ini yang dari Chrome. Sekarang saya ya, Bu, ya. mm-mm. Saya mulai 13.55 sampai nanti 14.10 ya. Ya. Saya dulu yang menyapa jenengan ya. Oke, sebentar. Ceritanya saya mau curhat ini. Oke. Masalahnya kemarin atau yang mana, Bu? Iya, kan nggak rubah-rubah toh? Oke, iya. Oke. Tak mulai record. Oke, sudah. Assalamualaikum Bu Linia. Waalaikumsalam, Bu Riani.
Apa kabar Bu Riani? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu, ada waktu enggak? Saya mau curhat ini. Oke, boleh boleh. Ada waktu kok Bu. Saya kebetulan ini slow. Oh iya, terima kasih Ibu. Oke. Ya, jadi gini Ibu, tujuan saya kemari itu ingin menyampaikan unek-unek sama Ibu. Oh, nggih, monggo. Ya, jadi ceritanya murid saya itu masih banyak dari mereka itu yang selalu membuang sampah itu sembarangan, Bu. Jadi Oh, ketika iya. ketika mereka jajan itu sampah itu tidak dibuang di tempatnya, tapi dibuang di sembarangan di mana dia duduk ya di situ dia membuang sampah. Padahal di dekat dia itu ada tempat sampah, Bu. Nah, itu Oh, iya iya. kebiasaan seperti itu sudah sering berulang-ulang. Tidak ada maksudnya tidak ada kesadaran untuk murid-murid saya itu untuk membuang sampah di tempatnya ini. Kira-kira bagaimana itu ya, Bu? Saya kok Iya. gimana ini? Ya, berarti nanti dari percakapan ini Ibu pengen, apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini, Bu? Jadi saya itu ingin kalau ada Solusi. solusi loh Bu dari Oh, iya. percakapan kita itu Oh, yang mungkin solusi-solusi ringan seperti itu Bu. Jadi oke. bagaimana ini caranya supaya Mmm, anak-anak saya ini mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu ketika selesai makan, ketika selesai jajan, itu sampah itu dibuang di tempatnya, tidak kok mmm, dibuang sembarangan begitu. Apalagi begini Bu Linia, kalau mereka sedang jajan di taman gitu kan, makan jajan di taman, tiba-tiba lonceng masuk berbunyi. Ya itu anak-anak langsung dengan tidak merasa bersalah itu sampah langsung dibuang gitu aja terus mereka lari masuk ke kelas. oh Seperti itu. oh ya, jadi selama ini seperti itu nggih, Bu, nggih. Eee, kalau dari sisi, guru melihat seperti itu kan selama ini sudah berlangsung seperti itu nggih, Bu. Selama ini dari sisi guru apa yang sudah dilakukan, Bu? Kalau untuk kelas 1 ya khususnya kelas saya itu sampai mendampingi anak-anak itu ketika jajan, ketika maem jajan itu saya dampingi dengan maksud tujuan saya mendampingi itu ketika anak selesai jajan, saya selalu mengingatkan, "Ayo sampah dibuang di tempat sampah, jangan sembarangan. Walaupun lonceng sudah berbunyi, kalian harus tetap tertib membuang sampahnya di tempat sampah. Nah, nanti itu dikelompokkan, itu tempat sampah yang itu untuk sampah plastik, yang tengah itu untuk daun, dan yang paling ujung itu untuk plastik-plastik yang residu, begitu. Oh, oke. Baik, dari yang saya tangkap, dari pihak guru pun selama ini sudah mendampingi nggih, Bu, ketika makan sudah mendampingi, sudah menasehati siswa untuk membuang sampah di, tempat sampah nggih, Bu, nggih. Iya, Bu. Kemudian, kalau dari sisi sekolah, apa yang sudah sekolah lakukan, Bu, untuk, apa yang sudah sekolah lakukan melihat peristiwa ini, Bu, selama ini? Kalau dari pihak sekolah sih kita mempunyai rencana ini. Jadi sekolah kita kan ada kegiatan P5 ya. Jadi itu rencana kami kegiatan P5 itu nanti kita akan bersama-sama membuat tempat sampah, Bu. Tempat sampah yang dari kaleng cat bekas itu nanti di tempat sampah itu kan bisa dikasih tulisan Nggih. sampah organik, sampah anorganik, terus sampah residu lah dari di masing-masing itu karena untuk anak kelas 1 kan belum bisa membedakan apa sih organik, apa sih anorganik begitu. Nanti di masing-masing itunya nanti digambar
saya pinginnya itu diberi gambar, gambar emoji begitulah, kok emoji, gambar apalah, Nggih. gambar-gambar kartun yang menunjukkan, oh ini kalau yang seperti ini termasuk sampah organik, kalau yang bungkus seperti ini termasuk sampah plastik, yang bungkusnya seperti ini termasuk residu. Jadi saya inginnya itu anak-anak kelas 1 itu paham melalui gambar itu. Jadi Oke. mereka bisa mengelompokkan sampah-sampah yang setiap hari mereka hasilkan dari bungkus-bungkus jajannya itu. Lah, selama ini dari sekolah sudah ada belum, Bu, tempat sampahnya? Kalau yang ada saat ini belum seperti itu, Bu. Jadi hanya tempat sampah biasa. Mmm, Tempat sampah biasa tidak ada tulisannya. Tidak ada tulisan ini organik apa itu. Jadi anak itu kebiasaan membuang sampah itu jadi satu di situ, sampah apapun itu bentuknya mmm. menjadi satu. Nah, kadang kalau tempat sampah itu sudah penuh, anak-anak yang yang jajan belakangan tidak itu jadinya ya sampahnya dibuang sembarangan aja. Seperti murid-murid saya itu, seperti anak kelas 1 itu kan sampah-sampah itu kadang sembarangan aja membuangnya. Oh iya, war-war gitu nggih, Bu, nggih. Iya, Kemudian heeh, dari sisi lingkungannya, dari sisi lingkungan siswa itu, eee, tadi kan itu ya, Bu, belum ada tempat sampah yang, belum ada tempat sampah yang memisahkan seperti itu ya, Bu, ya. mhm, Eee, dari lingkungan keluarga siswa mungkin, selama ini kan siswa itu membuang sampah sembarangan gitu, nggih. iya. Mereka, melihat contoh. Nah, kalau dari sisi lingkungan keluarga siswa itu bagaimana, Bu? Kalau dari lingkungan keluarga mungkin ya, itu mungkin kebiasaan di rumah seperti itu mungkin ya, Bu. Oh, Di rumah mungkin juga maklum tempat saya kan pedesaan ya, Bu. Biasanya kalau membuang sampah kan di kebon-kebon itu toh. Nah, oh, itu biasanya anak-anak yuk buangnya yuk iya. di kebun gitu aja. Jadinya tidak dibiasakan di rumah ada tempat sampah. Jadi anak-anak taunya ya sudah buang sampah ya di situ gitu. Oh, iya. Jadi setangkap saya, anak-anak juga mencontoh nggih, Bu, mencontoh dari lingkungan keluarga seperti itu nggih, jadi itu terbawa di Mhm. sekolah ya, Bu, ya? Nah, Iya. kemudian, tadi kita kita lihat kita kita tadi obrolkan ya, Bu, yang kita obrolkan tadi ada tentang sampah, tentang membuang sampah sembarangan siswa gitu nggih. Nah, Mhm. rencana apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan, Bu, yang bisa guru dan sekolah lakukanlah untuk mengatasi masalah ini, kira-kira apa ya, Bu? Kira-kira itu ya, Bu. Itu tadi membuat tempat sampah yang udah ada tulisannya, udah ada gambarnya, yang bisa memilah-milahkan sampah itu. Nah, setelah ada tempat sampah itu ya guru itu nanti memberikan edukasi, memberikan pengertian ke muridnya di kelas masing-masing tentunya ya. Kalau di kelas 1 ya saya sendiri memberikan pengertian kepada murid saya, anak-anak ini sampah itu nanti sehabis makan, sampah harus dibuang di tempat sampah. Nah, di situ sudah ada gambar, misalnya sampahnya kok bungkusnya daun, makanannya bungkusnya daun, berarti masukkan di yang warna apa, itu kan nanti jadi tempat sampah yang rencana ingin kami buat itu juga ada warna simbolnya, Bu. Jadi nanti bisa warna hijau, itu Mmm, untuk sampah yang daun-daun, warna yang kuning untuk sampah-sampah yang botol-botol plastik, untuk yang sampah yang warna merah itu yang untuk residu, seperti itu nanti. Rencananya seperti itu sekolah membuatnya. apakah dengan kode warna eee, itu kan berarti ada jeda sekian detik untuk mikir ya, Bu, untuk mikir, "Oh, ijo ini apa ya?" Kayak gitu. Nah, itu apakah tidak membuat susah siswa, Bu? Mungkin Kalau sisi untuk lain yang ketika lihat tempat sampah dengan kode ini, kode itu, dia langsung ngeh, kalau saya harus buang plastik itu di tempat sampah yang itu, kayak gitu. Mungkin ada kode lain yang bisa digunakan? Kalau menurut saya kok
Untuk anak kelas 1 ya, kalau untuk anak kelas 1 itu malah mudah mengingat dengan menghafalkan warnanya saja. Oh gitu. Jadi, Oh iya. oh, nek sik ijo berarti sik daun, sik Hmm. kertas, daun, begitu. Oh Kalau iya. menurut saya itu malah lebih memudahkan untuk anak kelas 1, anak kelas 2 itu dengan menghafal warnanya. Oh iya. Daripada mengingat tulisannya organik, anorganik itu kalau kelas 1 susah. Oh iya gitu nggih. Mhm. Jadi program tempat sampah itu akan dilakukan pada saat P5 nggih, Bu. Iya, Nah, itu kira-kira kapan ya, Bu, bisa kita laksanakan itu? sepertinya setelah ASTS besok ini, Bu. Hmm. Kita kan mau ASTS itu besok hari Senin ya, tinggal tanggal 30. Selama 1 minggu ke depan kita ASTS. Ya, mungkin setelah ASTS itu P5 bisa dilaksanakan sambil sambil guru memberikan penilaian ASTS, koreksi ASTS itu kan bisa diselingi itu kegiatan P5 itu. Oh iya ya. Oke. Mhm. Kemudian itu nanti yang akan melakukan tadi kan akan membuat tempat sampah nggih nggih, Bu, nggih. Nah, Iya. tempat sampahnya itu akan dibuat per kelas atau dibuat kelompok apa bagaimana, Bu? Siapa yang melakukan gitu? Kalau saya pengennya itu semuanya, semuanya terlibat di situ dari anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6 semuanya terlibat. Juga guru-gurunya semuanya terlibat. Karena saya pengennya di satu sekolah itu di depan masing-masing kelas itu ada tempat sampah seperti itu. Jadi tidak ada koyo anak kelas 1 berlari-larian membuang sampah di depan kelas 5 begitu. Jadi nanti keinginan saya itu anak kelas 1 membuang sampahnya di depan kelas 1 saja, tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Jadi masing-masing kelas itu membuat sendiri-sendiri. Oke, jadi masing-masing kelas membuat satu nggih, Bu, nggih. Mhm. Jadi, nanti kalau masing-masing kelas membuat satu, nanti setiap siswa itu seperti apa, Bu? Apa kontribusi siswa untuk tempat sampahnya hanya satu misal ya, atau misal 3 dalam tiga kategori kayak gitu ya, Bu, ya? Mhm. Apakah siswa membuat satu untuk berapa siswa atau bagaimana, Bu? Jadi kalau rencana saya itu misalnya kelas 1 itu membuatnya kan berarti tiga tempat sampah ya, Tempat sampah. untuk yang warna merah, warna kuning, sama warna hijau. Itu nanti dari berapa murid saya itu nanti ada yang misalnya di rumah ada yang punya kaleng cat bekas itu bisa dibawa. Terus misalnya kalau soal mewarnai itu nanti kan bisa minta tolong ke wali muridnya juga. Jadi saya rencana melibatkan wali murid juga. Oh, nggih nggih. Berarti, Mhm. melibatkan wali murid nggih, Bu, nggih. Terus, Mhm. nanti satu kelompok mungkin dibuat misal satu kelas ada berapa siswa, Bu? Kebetulan murid saya 10 Bu. 10 nggih. Mhm. Berarti 10 anak nanti membuat 3 tempat sampah nggih? Iya. Apakah nanti akan dikelompokkan, Bu? Nggak usah lah kita buat bareng-bareng aja, biar Oh, berarti semuanya ikut bekerja. oke. Oke, berarti Mhm. membuat 3 3 tempat sampah untuk semua nggih, Bu, nggih. Untuk semua dan satu kelas itu berarti ada 3 tempat sampah nggih? Mhm. Jadi, dari awal tadi nggih, Bu, Ibu Ya. tadi, ada masalah siswa membuang sampah sembarangan. Nah, Mhm. dari percakapan ini, apakah Ibu menemukan solusinya, Bu? Solusinya itu tadi, bekerja sama dengan wali murid, Oke. bekerja sama dengan sekolah, dengan guru-guru yang lain, rekan kerja yang lain itu untuk melaksanakan P5 yang membuat tempat sampah itu tadi. Oke, jadi, Mhm. tujuan percakapan kita hari ini tercapai nggih, Bu? Ibu menemukan solusi, sudah lega Iya. nggih, Bu, nggih? Iya. Baik, terima kasih Bu Riani sudah mau berbincang-bincang sebentar, nggih. Iya, saya Ya, juga terima kasih sekali Ibu sudah ini sudah apa namanya,
sudah plong rasanya, Iya, sudah udah sepertinya plong itu ibu nggih. sepertinya apa yang saya inginkan ini akan segera terwujud seperti itu. Jadi cita-cita saya itu supaya sekolah itu tidak kotor dengan sampah murid itu akan tercapai. Sekolah Nggih yang bersih, sekolah yang sehat, ramah lingkungan, nggih. begitu, Bu. Nggih, semoga, sukses nggih Ibu, semoga tercapai apa yang sudah Ibu angan-angankan nggih Bu nggih. Baik, Iya. terima kasih Ibu, sampai jumpa di lain waktu, silakan Ibu bisa melanjutkan ke kegiatan lain. Ya, terima kasih Bu Linia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Penuh drama. Kadang jadi kemana-mana ya Bu ya, Ya ora tapi apa-apa. tapi masih di lingkup itu sih, nggak apa-apa lah. Heeh. Ini waktunya pas kan? Pas nggih. Heeh, yang kedua pas. Oke. Berarti ini nanti video ini yang diunggah? Iya, Oh, apa saya mulai itu ya, saya mulai ngirim ke Bu Riani? boleh? Lewat apa? WA atau apa? Apa lewat WA kayaknya gede banget ya, Ibu? Apa lewat itu ya, lewat email, Bu? Ibu Lewat ada email? nggih, Ibu ada email? Ada, Oke, email lewat email ya, Bu, ya? tapi aku emang iso buka email. Atau gimana, Bu, kalau lewat atau lewat WA? Kayaknya lewat WA gede banget ya, Bu. Tak lihat ya, Bu, ukurannya ya. Heeh. 246 mega. Mhm. 246 mega itu bisa nggak itu lewat WA ya? Dicoba. Kalau nggak bisa ya lewat email nggak apa-apa. Men aku latihan buka email. Oke. Buka email bisa, cuman kan download download dari email Mhm. belum tahu. Kita cek dulu. Berarti oke, sudah. Assalamualaikum Bu Linia. Waalaikumsalam Bu Riani. Oke, udah bisa sekarang ke Bisa lewat WA. bisa? Oke, tak coba nih Bu. Mhm. Jadi Bu Riani. 200-an KB Bu, 241 MB. 241 MB. Mhm. Nggak apa-apa nganggo WA web bisa toh? Iya. Nah nganggo HP nggak bisa. Hmm. Nanti HP ku langsung
Kebak. Iya, Ini udah nggak direkam toh? nggih. Kalau ini direkam enggak ya? Ini ke Enggak. hasil yang ini mungkin ke itu, ke Bu Ulfa hasil yang ini. Hasil yang Oh ya. dari Google Meet. Mm-mm. Kan ketika mengerjakan itu nggak usah direkam, mengerjakan refleksi. Ya, berarti hari ini refreshing ya, Bu? Sekarang tinggal refreshing ya? Iya. Refleksinya itu sama yang kayak kemarin ya, Bu? Mm-mm. Sama yang kemarin, nah ini yang masih perlu diperbaiki mungkin, yang perlu diganti ya. Mm-mm. Apa ya yang masih perlu diperbaiki? Ini nama CGP-nya berarti saya coach ya, Coach. coach dan coaching ding. Mm-mm. Ini paling yang perlu diperbaiki itu, yang diubah itu yang masih perlu diperbaiki dan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki. Itu paling dua. Poin nomor 2 sama nomor 4. Pertanyaan nomor 2 sama 4. Yang nomor 1 enggak usah kan? Nggak usah. Ya, berarti nomor 2. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya? Oh, itu. Apa dari yang kemarin itu kan ada memahami itu yang akan saya lakukan untuk memperbaiki untuk meningkatkan itu kan memahami alur tirta nggih, nomor 4 tuh. Nah, Mm-mm. itu mungkin sudah bisa kita masukkan di nomor 1 apa ya, Bu? Apa yang sudah berjalan dengan baik sama? Jadi kan kayak kayak apa, tindak lanjut dari yang kemarin itu, Bu. Berarti untuk nomor 1 itu percakapan sudah berjalan sesuai dengan alur theta ya? Nggih. Jadi kita masukkan ke nomor 1. Percakapan coaching. Apa yang sudah berjalan? Apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Sudah berjalan dengan alur tirta. Tirta. Terus ini mungkin coach atau kita sudah mengetahui kata kunci, Mm-mm. sudah memahami kata kunci. Coach sudah memahami kata kunci, kunci dari masing-masing alur tirta. Berarti ini yang akan saya lakukan berarti apa, Bu? Apa ya? Mungkin tinggal mencoba melakukan coaching ke rekan mungkin ya. Rekan Ini sejawat ini atau nomor 2. eh nomor berapa tadi ya? Yang Yang nomor 4 hmm, yang akan saya lakukan. Berarti mencoba melakukan coaching ke rekan. apa iku kok kon bayari? Gimana, Mbak? Itu apa? Mencoba melakukan coaching ke rekan lain mungkin ya Bu ya, yang akan saya lakukan. Yang nomor 4 kan mencoba melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lain mungkin ya. Ya, Kalau coaching dengan muridnya bisa enggak sih? kayaknya bisa sih Bu. Dicontoh juga ada apa ya kemarin ya di modul? Mm-mm. Mm-mm. Mencoba melakukan coaching ke siswa gitu ya. Mm-mm. Dengan siswa atau rekan sejawat. Nah, iya. Dan siswa.
Berarti yang belum nomor 2, yang masih perlu diperbaiki. Mhm. Ini tadi nomor 4 ya. Iya, yang masih perlu diperbaiki apa ya? Nomor 2 apa ya? Nek santai koyone udah santai banget toh? Ya udah santai apa ya, Bu, ya? Udah. Apa ya? Jadi bingung. Mhm. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Oh, ditingkatkan juga ya. Berarti Oh. mungkin apa presence itu perlu ditingkatkan nggak ya, Bu? Kemampuan apa sih tadi? Presence itu apa Kemampuan tadi? itu nih multitaskingnya, tata Multitasking. bahasanya. Tapi nek tata bahasanya nek coaching nggak terlalu resmi Mhm. kan, Iya, mau bisa kemampuan sambil masuk ke kondisinya gitu loh, Bu. Apa sih namanya kemarin yuk? Itu apa? Presence, kemampuan presence itu. Si, apa namanya kemarin? kemampuan menyelami itu. Kemampuan menyelami masalah gitu. Apa Oh sih iya, namanya kemarin? heeh. Meningkatkan kemampuan memahami masalah orang Mhm. lain. Siapa? Kehadiran penuh, Bu. Iya. Oh, Apa sih? Kan kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. mhm. Nah, itu salah satunya apa ya? Kemampuan apa Mendengar kemampuan itu ya mengajukan pertanyaan berbobot ya, Fe? iya mungkin, Yang perlu diasah berarti kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. pertanyaan berbobot. Mhm. Kan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa kan? Mhm. Berbobotnya masing-masing kan beda. Nggih. Mhm. Kalau kemampuan meningkatkan mendengarkan itu enggak kan? Enggak, kayaknya ya kita dengar terus ya, mendengar, paham, mengajukan pertanyaan berbobot emang Oh, oh, sudah disuruh kembali ke main room. oke. Iya, Bu. Oke oke, kita balik. Ya, Bu, saya kembali.